Hai guys, balik lagi sama gue di RS Studio. Zona Merah udah keluar episode kelimanya. Dan kita bakal tahu apakah Maya bakal jadi mayit atau enggak. Jadi langsung aja kita bahas seriesnya. Dan ternyata mayit yang gigit Maya itu ompong. Jadi Maya nggak terinfeksi jadi mayit. Gila, nyeleneh habis nih series. Mayat ompong ini ditabrak oleh Kang Topo. Akhirnya Risang, Maya, Adi, dan Ella bertemu. Dan shot berubah dengan ngeliatin jalanan kota, banyak pelang servis handphone. Dan yang menarik di sini adalah pelang yang bertuliskan handphone, yang juga dibaca sama kayak handphone. Agar terlihat kacau dan berantakan di series ini menggunakan tas yang berserakan di jalan. Tapi di scene berikutnya udah menggunakan kertas agar terlihat lebih kacau. Kayak di film zombie-zombie lain, ngeliatin jalanan kota yang kacau biasanya ngegunain kertas agar terlihat lebih kacau, agar suasananya terkesan lebih chaos. Dan ini juga yang menurut gue jadi kelemahan di series ini, dimana mereka yang udah kumpul malah berpisah. Dan berpisahnya itu bukan karena terdesak. Jika kita lihat di film zombie lain, biasanya menggunakan zombie agar mereka biasanya dipaksa untuk berpisah. Sedangkan di sini, kemauan dari Adi yang ingin nemenin Ella. Yang menurut gue berasa kurang kuat aja gitu alasannya. Adi dan Ella naik Kang Topo untuk nyari eyangnya Ella. Para buruh yang ditangkap dimasukkan lagi ke penjara. Dan di shot ini kita bisa ngeliat, di sisi penjara juga bertuliskan hanya wanita hebat yang mampu mencintai seorang narapidana. Red. Yang kita udah tahu sebelumnya, kalau misalkan di sel ini udah ada beberapa tulisan, kayak rindu adik dan dimot. Dan ada hitungan garis yang biasanya untuk menghitung hari narapidana. Dan ada tulisan Harry Love Cindy. Budiah yang duduk di meja Pak Zainal karena ada tulisan Zainal Effendi di mejanya. Yang di episode sebelumnya, Pak Zainal juga pernah duduk di meja ini, menandakan kekuasaan sudah diambil alih oleh Budiah. Kemudian ada Nur Hadi yang diperankan oleh Nasarius Sudaryono. Nur Hadi ini merupakan kepala kepolisian dari Rimbalaya. Pak Zainal dan anak buahnya bersiap di ruang senjata Pak Zainal. Di sebelah kiri ada pajangan catur dengan raja yang bercahaya dan berdiri tegak. Dan di papan catur ada tikus mati dan senjata. Dan ketika Adi dan Ella pergi ke rumah eyangnya Ella, di perjalanan ada plang desa Kemuning 60 km. Berarti eyangnya Ella ada di desa Kemuning. Ketika Pak Zainal pergi, dia menelpon Kolonel Gatot. Siapakah Kolonel Gatot ini? Kalau dilihat dari jabatannya kolonel, berarti dia seorang tentara. Di shot ini kita lihat ada orang yang terbakar. Wow, Indonesia bikin orang kebakar. Menurut gue ini juga suatu terobosan untuk film Indonesia. Maya dan Risang tiba di supermarket. Dan supermarketnya bernama Zandi Mart. Yang menurut gue ini adalah gabungan dari Zainal dan Dandi. Dengan logo troli, dengan huruf Z. Z ini juga bisa jadi Zainal atau zombie. Atau bisa juga Zandi Mart ini merupakan dari kata zombie Dandi, di mana di lokasi ini Dandi yang akan menjadi mayat. Dan ada produk yang diplesetin dari Walls menjadi Wings dengan logo melingkar, tapi di sampingnya logo Walls masih tetap sama. Produk Coca-Cola juga diganti C dan K-nya, jadi Coca-Cola. Dan produk lainnya yang tidak diplesetin dan natural, kayak ada Strepsil, Mentos, Hexos, dan lain-lain. Adi dan Ella sampai ke rumah eyangnya Ella, dan Ella yang manggil eyangnya ngebuat mayat menghampiri mereka. Dan di salah satu mayat ada yang mirip kayak ayah tiri dari Ella. Apakah ini pertanda kalau ayah tiri Ella itu udah jadi mayat? Eyangnya yang ngebuka pintu megang stick baseball dengan paku. Eyangnya gokil juga ya. Tapi ketika eyangnya mukul mayat dengan sticknya, menurut gua rada aneh dari gaya mukulnya. Yang digambarin eyangnya ini adalah atlet, tapi dari cara mukulnya kurang fasih. Yang nantinya kita dikasih foto masa lalu eyang yang merupakan atlet pedang. Dan dari cara megang pedangnya dengan dua tangan, seharusnya Eyang juga menggunakan stick dengan dua tangan. Tapi di sini Eyang malah pakai satu tangan. Pak Zainal datang ke Zandimart dan di depan kelihatan ada boneka Ipin dari serial Upin Ipin. Dan di Zandimart juga kelihatan ada lalat yang berterbangan, yang mungkin aja ini bertanda ada bau busuk di dalam Zandimart. Yang nantinya ada mayat di dalam Zandimart yang terkunci di gudang. Budiah menyiarkan peringatan darurat yang ngingetin gue sama peringatan darurat yang ini. Dan memberikan daftar orang yang dicari karena telah menyebarkan wabah. Dan jika dilihat, ketika Ibu Diah bilang Pak Zainal dan Dandi, Maya tersenyum. Namun ketika nama Maya disebut, dia langsung kaget. Kayaknya Bu Diah ini juga emang ada maksud lain ya. Ya namanya juga politik, kayaknya nggak ada yang bisa dipercaya deh. Polisi datang ke Zandimart dan ngelaporin Pak Zainal yang ada di Zandimart. Seno yang nembak dua polisi itu, yang satu di kepala dan yang satu di badan. Dan yang tertembak di badan langsung diserang oleh mayat. Sedangkan yang ketembak di kepala enggak. Dan di sini akhirnya Maya dan Risang bergabung dengan komplotannya Pak Zainal. Yosef yang melapor ke Budiah, di belakangnya ada gambar dari ayah Pak Zainal. Yang menurut gue, ayah dari Pak Zainal ini cukup mirip sama Robert Downey Jr.
Gimana menurut kalian? Lumayan mirip nggak sih? Dan kita bisa lihat peta administrasi Rimbalaya. Ada desa Luwak dan desa Kemuning yang juga jadi bagian dari cerita ini. Tapi yang gue bingung, Rimbalaya ini kan pulau yang di sekelilingnya itu dibatasi oleh air. Sedangkan kalau kita ngelihat di peta ini, dia dibatasi oleh daratan. Dan di wilayah sekelilingnya ada Alas Boran yang plesetan dari Alas Roban, Wonojati yang plesetan dari Wonosobo, kemudian ada Kalisari, Gandrungwangi, Gendisan, dan Sembung Sari. Next ada Maya dan rombongan yang kembali ke basecamp Buruh. Dan ada Mas Ipung yang udah jadi mayit. Rumah Eyang yang diserang mayit dan Ella dan Adi yang diberikan senjata baru. Ella dikasih pedang katana dan Adi menggunakan gada. Eyang yang menggunakan celurit untuk melawan mayit yang mirip kayak Ella waktu di desa Luwak menggunakan celurit. Eyang digigit mayit dan menggunakan granat untuk meledakkan diri dan mayit di sekitarnya. Oke, itu aja bahasan dan detail-detail yang ada di episode kelima ini. Jadi gimana menurut kalian episode kelima dari Zona Merah? Dan gimana menurut kalian tentang video ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow gue juga di RS Studio Official. Let's discuss.